Hi nerds! So, untuk di step pertama dalam pembuatan dashboard ini adalah gua akan create dulu template-nya. Nah, template dari kotak-kotak ini nih, template dari dashboard itu gua buat di PPT, just like this one. It's simply gua pakai yang namanya insert yang ada shapes. Shapes yang dipakai di sini adalah rectangular, rounded corners, ya persegi panjang tapi sudut-sudutnya tuh rada ngelengkung gitu. Terus gue atur size-nya. Kenapa gue buat seperti ini? Untuk terutama untuk yang di page pertama, untuk bagian home ini akan gue tampilkan total pekerja. Di sini ada female and male. Terus kemudian di sini adalah bagian navigation-nya. Terus di sini gue akan tambahkan seperti not do promotion, berapa yang butuh promosi, lalu juga ada distance atau jarak dari rumah ke kantor, dan juga jumlah dari active workers yang akan retirement. So it's basically adalah gambaran besar dari dashboard raw datanya. Yang di page kedua ini gue berisikan details, which is detail itu page yang menampilkan misalnya untuk yang retirement dan butuh promosi itu departemen apa aja, terus yang overtime kebanyakan overtime atau enggak, lalu ada job satisfaction dari employee, high ratings. Terus di sini itu mostly dari total employee menampilkan job role per department, per jumlah yang butuh promotion dan butuh untuk retiring gitu. Nah, di page terakhir inilah actions. Actions ini lebih ke menampilkan nama-nama employee yang due for promotions dan employee yang due for retirement. Dan di sini ada kotak kecil biru panjang, ini adalah summary dari data ini, data di halaman ini, atau actually summary dari 3 halaman ini kayak gitu. So it's basically very simple. Gue pakai PPT dan icons yang ada di sini untuk male dan female, I got it from insert terus icons. Icons di sini teman-teman bisa langsung search female misalnya. So you can just click this one and then insert. Terus gimana kak ngubah colornya? Just graphic format and graphic fills, dan voila, dia bakal ubah jadi biru. Sama dengan kalau misalnya mau cari icons yang male, itu ya icons, terus habis itu ke bagian male. Nah ini dia male, terus insert, that's it gitu. Jadi ini akan kemudian gua convert si PPT file ini menjadi JPG gitu konsepnya, karena akan gue jadiin background dari si dashboardnya. Contohnya gini, ini pertama adalah page home, gue akan ke bagian file terus save as, browse, gue let's say taruh dia di bagian pictures, gue kasih namanya home. Lalu ini PowerPoint, ini gue ganti JPG formatnya, terus save. Just this one. Di halaman kedua juga berlaku untuk gue save as juga dan ganti formatnya ke JPG. Gue juga taruh ini di pictures supaya lebih gampang. Ini gue ganti details, dan PowerPoint ini ganti format di JPG, terus save. Just this one. So actually ini file PPT, template-nya akan gue taruh di description box ya. You guys can check it dan download dari situ. Terus yang ini juga di page ketiga, gua akan ganti dia jadi JPG format di pictures, terus save as type JPG, terus habis itu kita ganti ini action. Tuh, page ketiga, just this once. Okay, clear. And then the second step, untuk bisa buat dashboard ini, kita akan coba insert si PPT yang udah kita convert jadi JPG tadi untuk jadi backgroundnya gitu. Bisa dilihat kan bahwa misalnya di home backgroundnya beda dengan yang details. Jadi ini basically gue insert aja dari yang PPT tadi. Oke, next di sini gue udah punya blank page dan ini gue akan insert backgroundnya di sini. Jadi gimana cara insert backgroundnya? Cukup klik anywhere di canvasnya, klik kanan,
Terus habis itu kemudian ke bagian format canvas. Di sini ada namanya canvas background. Dan langsung ada bagian image, terus browse. Dan langsung ke bagian ini. Jadi kita simpan di pictures. Kita ambil home. Actually, gue sebenarnya udah simpan sih di dashboard HR. So, lo harus ingat tadi nyimpennya di mana. Oke. Terus home, open. Dan setelah kita insert, kita kemudian transparansinya kita jadiin 0 supaya dia kelihatan. Nah, seperti ini. Oke. Habis dari sini kita ubah dulu, rename, klik kanan rename nama page-nya jadi home. Lalu kita akan mulai untuk get to data. Cara kita get data itu ada di bagian home, namanya get data di sini. Dan itu namanya text CSV. Sebenarnya itu karena format file gue itu CSV, guys. Oke, klik CSV. Ada dua file yang akan gue insert, which is to HR employee data dan HR analytics data. First of all, gue akan insert HR employee data, open. Karena bentuk dari HR employee datanya ini udah rapi dalam kolom per kolom, bentuknya udah table, jadi kita nggak perlu transform atau change anything, kita langsung aja load. Oke, kita udah insert datanya, data itu ada di sini, muncul HR employee data. Secondly, kita akan insert kembali untuk data selanjutnya, itu namanya HR Analytics Data tadi. Kita kembali ke Get Data, terus CSV, terus sini ada HR Analytics Data, terus Open. Ya, as you guys can see, datanya sangat messy dan kita harus cleaning dulu dan structuring. Kita pilih Transform Data. Oke, dari sini kita akan pisahin dulu dia jadi kolom per kolom. Kalau misalnya di Excel itu namanya text to column, tapi kalau di Power BI namanya split column by delimiter. Split column ada di bagian home, itu ada split column terus by delimiter. Konsepnya sebenarnya sama ya dengan text to column. Di sini kita ini udah benar, select of enter delimiternya adalah tab. Terus kita langsung klik OK. Oke, bisa dilihat bahwa dia udah diubah dalam bentuk kolom per kolom. Tapi masalahnya di sini adalah header. Nama kolomnya ini nggak sesuai. Which is ini harusnya di kolom pertama 1.1 ini namanya adalah age. Terus di 1.4 misalnya ini harusnya daily rate. Tapi malah nama kolomnya itu di bawah, jadi baris pertama. Jadi kita ubah dulu yang baris pertama ini menjadi header. Which is kita bisa ubah juga di bagian home, itu ada namanya use first row as headers. Ini konsepnya adalah gunain baris pertama sebagai nama kolomnya gitu. Klik, terus habis itu ini udah selesai. Oke, dari sini kita sudah punya data yang structuring. Lalu kita akan close and apply. Terus hal lain yang perlu kita lakuin adalah untuk menghubungkan kedua table ini. Karena nanti kita di poin di page ketiga kita akan butuh nama-nama employee, which is nama-nama employee itu ditentukan dari employee number. Actually di sini kalau misalnya di Power BI kita itu bisa langsung terhubung secara otomatis. Sebenarnya kalau datanya udah structuring, dia tuh bisa lihat gitu loh. Ada koneksi nih antara data satu dan data lainnya. Misalnya ini udah ada buat koneksi. Koneksinya apa? Antara employee number dan employee number yang ada di HR Analytics. Misalnya kita mau lihat nih ini koneksi apa sih yang dibuat, kita bisa klik di bagian tengah ini, terus habis itu properties. Nah, di sini dia akan menghubungkan antara data employee number di HR Analytics table dengan employee number yang ada di HR employee data. Yang tadi cuma ada dua kolom. Oke. Berarti ini udah terhubung. Jadi whenever kita mau ambil data employee name, which is sini nggak ada, cuma ada employee number, kita bisa lakukan itu karena ini udah terhubung datanya. Klik save.
Another thing yang harus kita lakukan adalah menambah kolom. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita itu butuh data yang namanya data berapa jumlah employee yang harus dipromosikan, berapa yang enggak, berapa jumlah yang akan pensiun, berapa yang masih aktif bekerja, berapa yang tinggalnya jauh dari office, yang dekat dari office, terus level by views, dan berapa jumlah karyawan berdasarkan pengalaman kerjanya. Ada yang 10 tahun, 6 tahun, ini variatif sekali gitu. Jadi kita perlu tambahkan satu kolom untuk kita bisa agregasi atau hitung nanti. Oke, kita balik ke sini. Kita lanjut untuk bisa buka HR Analytics datanya, terus kita ke bagian table view. Oke, ini data yang tadi kita udah load dan udah bersihin, udah clean datanya. Kita akan tambahkan new column di sini. Kolom yang pertama kali gue pengen tambahin adalah retirement status. Sebenarnya kita tuh di sini bisa lihat sebenarnya retirement atau dia tuh kapan pensiunnya atau enggak. Ya let's say kalau misalnya dia udah di atas 18 tahun, kita anggap dia tuh harusnya udah pensiun. Nah, itu dilihatnya dari mana? Nanti kita akan refer ke kolom yang namanya total working years. Di sini ada beragam ya, ada yang baru kerja setahun, 19 tahun, 23 tahun. Jadi kita akan patokin bahwa kalau udah di atas 18 tahun, misalnya, ini misalnya aja ya guys ya, maksudnya every company might be different. Ini misalnya kita taruh 18 tahun, dia itu udah harus pensiun. Kita pilih HR, terus kemudian kita pilih total working years. Kalau dia di atas 17, which is mulai dari 18, dia itu due for retirement. Kalau di bawah 18 itu on service. Yeah, it takes a moment. Okay, we got it here. Di sini sudah ada ya retirement status on service due for retirement. Jadi kalau misalnya total working year baru 1 tahun, berarti dia masih on service. Kalau misalnya udah 19 tahun di sini, just berarti dia harus pensiun. Dan selanjutnya kita akan buat kolom yang namanya kolom job satisfaction. Ini job satisfaction, not this one. Kita akan add new column. Sorry. Kita akan add new column yang job satisfaction status. If job satisfaction. Jadi sebenarnya kita itu ada yang namanya data atau kolomnya si job satisfaction, tapi dia itu dalam bentuk angka. Jadi kita nggak tahu angka itu which is good atau bad, which is a good number atau bad number. Job satisfaction di sini ada 1 sampai 4. Kita akan buat yang namanya range gitu, dimana kalau misalnya dia 1 itu dia high, 2 sampai 3 medium, 4 itu low. Untuk di job satisfaction, gue akan pakai rumus switch true. Jadi switch true ini sejenis kayak pakai ifs di Excel, kayak pakai kondisi dengan banyak pakai kriteria dengan banyak kondisi gitu. Misalnya kalau misalnya job satisfaction-nya 1 sampai 2 itu high, job satisfaction 3 itu medium, which is kalau misalnya dia 4 atau di atas 3 itu low. Jadi kita langsung enter aja di sini. Oke, it is filled ya. Jadi dapat dilihat bahwa ini udah diisi dengan low, high, medium job satisfaction. Kita insert new column lagi. Yang selanjutnya kita pengen tahu adalah rating status. Jadi rating status itu apakah dia high rating employee ataupun low rating employee. High rating employee dan low rating itu kita bisa dapetin sebenarnya angkanya itu di bagian performance rating di sini. Consists of 2 numbers, cuman ada 2 number doang, nomor 3 dan nomor 4.
gitu. Dan sebenarnya ini juga kita tentukan aja kalau misalnya dia 3, misalnya dia 3 itu berada di posisi high rating. Kalau misalnya dia 4, dia berada di posisi low rating. Next, kita bakal tambahin kolom promotion status. Di sini kenapa gue bikin 3 kolom? Karena promotion status butuh beberapa kriteria kenapa si employee harus be promoted gitu. Dengan ini gue akan pakai namanya rumus switch through juga, tapi dengan pakai lebih banyak kriteria. Jadi kurang lebih untuk bentuk dari rumusnya itu seperti ini. Switch through dengan total working years 7 sampai 10 tahun, itu minimum 7, itu dia harus dipromosiin. Nah, retirement ini gue ganti dengan sesuai nama tabelnya, retirement status, ini juga performance rating status, ini juga job satisfaction status. Oke, it looks correct. Kita langsung enter. Oke, di sini udah muncul untuk promotion status, untuk berapa yang not due promotion dan juga untuk due for promotion. Selanjutnya gue akan insert new column lagi. Yang pengen gue tambahin adalah working years. Kenapa? Jadi gue nggak mau nanti working yearsnya hanya satu tanpa ada keterangan tahunnya. Misalnya nih, sebenarnya kita udah punya tadi kan ya kolom total working years, cuman itu bentuknya tuh angka gitu semuanya, jadi dan gak sesuai sama apa yang nanti kita akan tampilkan di grafik, which is kalau di grafik itu tuh butuhnya yang kayak gini nih, service years ada berapa tahunnya gitu. Jadi untuk itu kita akan gunakan if yang kita gabung sama rumus concatenate. So it's basically looks like this. Working years dia itu kalau misal working yearsnya di atas 1 tahun, dia itu harus pakai years di belakang, harus plural gitu kalau dalam English. Kalau misalnya 1 tahun doang itu 1 year doang. Jadi di sini kalau misal logikanya adalah if total working year di atas 1 tahun, gabungin si total working yearsnya dikasih spasi ini ditambahin years karena lebih dari 1 tahun. Kalau misalnya dia cuma 1 tahun atau under, berarti dia itu digabung sama working years dikasih spasi tapi pakai year doang, nggak pakai years. Oke, kita langsung enter aja. You're gonna see how it looks gitu. Nah, contohnya gini, jadi 1 year, 19 years, jadi kalau misalnya tahun ya year aja gitu. Yang terakhir yang akan kita buat adalah untuk nambahin kolom distance from home status. Kalau misalnya di kolom ini kita sebenarnya udah punya data juga untuk berapa jauh sih jaraknya dalam kilometer ya sebenarnya untuk jarak dari si employee untuk ke office gitu. Jadi untuk itu kita tuh pengen tahu apakah itu considered to be far, considered untuk close ataupun very far. Untuk itu kita sebut namanya distance from home status. Kita akan insert di kolom lagi. Distance from home status. Untuk distance from home status, gue juga pakai rumus switch through di sini. Ketika distance from home-nya itu berada di kisaran 1 sampai 5 is very close, considered to be very close. Terus kalau misalnya di atas 5, 6 sampai 10 itu close. Lalu very far jika dia di atas 10 meter. Kita enter. Okay, the columns, the data that we needed ini udah semua, ya seperti itu semua. Dan kita lanjut untuk pembuatan dashboardnya.